coba kode program dari error handling-nya. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari error handling dalam proses pembuatan program, kesalahan bisa saja terjadi baik karena kesalahan dari programmer maupun dari pengguna. Error biasanya muncul karena kondisi yang tidak terduga saat program dijalankan. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan error handling atau bisa disebut juga exception. Sebagai mekanisme penanganan kesalahan dengan adanya exception, program dapat mengontrol apa yang harus dilakukan ketika terjadi error, contohnya seperti menampilkan pesan yang jelas atau menjalankan aksi tertentu, sehingga program tetap berjalan dengan baik dan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis error handling. Yang pertama ada syntax error. Terjadi karena kesalahan penulisan kode tidak sesuai aturan bahasa pemrograman. Biasanya langsung terdeteksi saat kita melakukan coding atau compile. Jadi syntax error ini akan terdeteksi saat kita melakukan coding di VS Code, itu di compile-nya, jadi dia bakal ketahuan gitu, karena kan kesalahan penulisan kode. Terus yang kedua ada logic error. Jadi ketika alur atau logika program tidak sesuai, adanya kesalahan, program tetap bisa dijalankan, tetapi hasilnya salah. Contohnya seperti kesalahan yang dikarenakan kondisi perulangan yang tidak berhenti atau seterusnya. Yang ketiga ada compile error. Terjadi saat proses kompilasi penerjemahan kode ke bahasa mesin, biasanya disebabkan oleh pengguna sintak yang tidak valid dan ketidaksesuaian versi atau aturan bahasa. Yang terakhir ada runtime error. Kesalahan terjadi ketika program sedang dijalankan, biasanya karena kondisi yang tidak memungkinkan saat kode program dieksekusi. Tidak terduga nih errornya. Selanjutnya ada mekanisme error handling di Oracle Server. Pada Oracle, jika terjadi error saat program berjalan, maka proses eksekusi langsung berhenti dan perintah setelahnya tidak dijalankan. Selanjutnya, program akan berpindah ke bagian exception handler untuk menangani kesalahan tersebut. Biasanya penanganan ini ditulis dalam bentuk exception dengan format tertentu. Nih, contohnya format penulisan error handling seperti di bawah ini contohnya penulisannya. Jenis exception di Oracle Server. Yang pertama ada predefined exception. Exception bagian. Selanjutnya ada jenis-jenis exception di Oracle Server. Yang pertama ada predefined exception. Exception bawaan dari Oracle. Sudah dideklarasikan nama eksepsinya. Tidak perlu tahu kode error, cukup pakai nama exception. Digunakan untuk menangani error pada umumnya. Di antaranya contohnya itu yang pertama ada zero pembagian dengan 0. Yang kedua ada no data found, data tidak ditemukan. Yang ketiga itu many rows, hasil query lebih dari satu baris. Ada terakhir default on index, data duplikat pada kolom unit. Contoh penggunaan query error handlingnya sebagai berikut nih. Contoh yang predefined exception. Ini contohnya kodenya dia kan makanya zero definite then tadi pembagian dengan 0. Selanjutnya, yang kedua ada non-predefinite Oracle Server Error. Exception yang belum punya nama, hanya kode error Oracle saja, menggunakan pragma exception. Pragma exception init adalah perintah di PLSQL yang digunakan untuk menunjukkan kode error Oracle dengan nama exception yang kita buat sendiri. Contoh penggunaan kode error handlingnya sebagai berikut ini. Contohnya tuh pakai pragma exception init. Selanjutnya ada user definite exception. Exception yang dibuat sendiri oleh programmer atau user digunakan untuk kondisi sesuai kebutuhan program dengan menggunakan perintah rise. Perintah rise application error digunakan untuk error dengan pesan sendiri dan nomor error. Ini adalah contoh penggunaan query error handling exception. Memakai rise application error. Selanjutnya ada unhandled exception atau bisa disebut juga dengan outer. Menangani error yang tidak diketahui. Kemudian tidak semua kemungkinan error bisa diprediksi sejak awal ya. Terus karena itu gunakan outer sebagai penanganan umum menangkap semua error yang tidak diketahui atau itu terjadi errornya. Terus contoh penggunaan query error handlingnya sebagai berikut ini contohnya. Tadi pakai zero. Selanjutnya
Mungkin materinya sampai sini. Kita akan coba kode program error handlingnya. Ini saya mengangkat studi kasus data mahasiswa. Yang pertama-tama kita membuat tabelnya dulu, buat tabelnya dulu, create tabel mahasiswa. Habis itu kita isi dengan NIM, pakai number, primary key. Habis itu nama depannya pakai varchar 250 aja. Selanjutnya kasih nama belakangnya pakai varchar juga. Boleh lagi aja. Selanjutnya ada jurusan varchar sama itu. Lanjut kita insert ya. Kita insert itu lanjut aja, kita copy aja. Nah ini kan cuma ngisi data di tabel ya. Kita kasih mahasiswa, kita ubah nama juga. Habis itu biar mastiin isi datanya masuk gak ke tabelnya, kita pakai slash. Nah selanjutnya ini masuk ya kepada programnya. Kita declare dulu. Sebenarnya nggak harus kita bikin tabel dulu. Kalau misalkan tabelnya udah dibikin, kita bisa langsung declare aja. Nah ini studi kasusnya mahasiswa dan belum pernah dibuat, jadi saya bikin tabelnya sama insertnya. Terus abis itu lanjut ke input. Ini nunjukin kaca biar penggunanya bisa tapi input name biar pengguna bisa masukin NIM-nya. Habis itu di sini ada name number. Ini mastiin kalau misalkan si pengguna itu menginput NIM-nya itu berupa angka, berupa number gitu. Jadi membaca NIM yang telah dimasukkan tadi, masukkan pengguna tadi berupa angka bukan gitu. Lanjut lagi vdummy. Nah vdummy number ini buat cek data NIM-nya nih ada enggak gitu di tabel. Selanjutnya ada nama lengkap. Nama lengkap pakainya Fajar. Ini di sini itu buat ngevalidasi si nya itu berupa angka atau enggak yang tadi dimasukin. Kita lanjut ke exceptionnya. Kita lanjut ke exceptionnya nih.
Exception nanti munculin errornya, misalkan nimnya itu salah, kayak nimnya itu nggak sesuai gitu. Di sini ada when, kita masukin when, terus value, habis itu value error, terus terus barulah masukin BMS output. Ini buat keluarin si outputnya. Terus di sini kesalahan input nim harus berupa angka ya, berupa angka. Kalau misalkan dia nggak masukin angka gitu, kita angka. Lanjut lagi kita return, kita add validasi keberadaan data. Ini kita page Kidami kan dia ngelihat sih datanya itu ada enggak, mas. Ini juga buat validasi ya kalau datanya ada. Terus di sini mencari nimnya. Lanjut lagi ke bagian for ya. Ini ke bagian for ini dijalaninya saat data ditemukan aja. Kayak untuk menampilkan data nih, pas datanya ditemukan aja. Kalau misalkan gak ditemukan enggak ya. Ini ke sini MAS. Kita masukin nama lengkapnya nih. Ini nama lengkap. Ini nama lengkapnya dia kan gabungan dari R bagian error handlingnya itu di sini. Exception yang pertama itu dia menangani jika data ini tidak ada di tabelnya. Yang pertama itu kita buat when nanganin error datanya nggak ada di tabelnya gitu. Tadi yang udah dijelasin materinya juga pakai no data found ya. No data found kemudian lanjut lagi ke ini ngeluarin DBMS-nya ya. DBMS output lanjut di sini namanya kesalahan saat apa ya, data mahasiswa dengan nim ini nunjukin dulu nimnya,
terus dimasukin dia keluar ininya di inputnya tuh dari penggunanya. So lanjut lagi tidak ditemukan ya, tidak ditemukan lanjut lagi di sini ke bagian ini kan yang pertama kan kita kasih komen aja ya. Yang pertama ini menangani error yang menangani jika SIM tidak ditemukan di dalam tabel. Nah, kita kasih komen aja ya biar jelas. Lanjut lagi ke menangani jika query mengembalikan lebih dari satu ya. Jadi yang dikatakan itu lebih dari satu baris. Kita pakai di sini pakainya apa tadi? Pakainya tuh ya, pakainya itu many rows. Terus ini too many rows. Yang kedua gitu lagi ini menarik si aktif dia kesalahan ditemukan lebih dari satu mahasiswa dengan yang sama yang namanya tadi lebih dari satu baris. Satu mahasiswa itu banyak mahasiswa itu memiliki NIM yang sama dengan NIM tersebut. Lanjut lagi yang kedua, yang terakhir itu menangani error lainnya secara umum gitu, selain error yang tadi aku jelasin di atas. Lanjut lagi di sini when others ya, pakainya others dan makanya kalau error lainnya. Lanjut lagi ini programnya kita end. Terus kita lanjut lagi, kita coba running si programnya. Oh, kita save dulu ya guys, jangan lupa di save as dulu, karena kalau nggak di save as bakalan error. Di sini kita samain error handling ya. Di sini kasih nama ini. Habis di save kita run satu-satu. Kita bisa pakai run ini, bisa juga ctrl enter. Juga tuh, ini udah masuk ya datanya. Kita bikin tabel masuk, tabel mahasiswa grade udah masuk. Di situ kita isi isi tabel ini, kita isi pakai insert yang kita udah masukin itu, yang udah dimasukin itu. Ada 3 mahasiswa, kita run. Nah, ini udah berhasil. Habis kita select ini biar mastiin sininya tuh biar mastiin si datanya itu ada gitu di tabel, bisa apa enggak. Coba file it guys, apa ya, bener guys. Nah, ini tadi nggak ada spasinya, typonya nggak ada spasi di sini. Nah, tuh berarti udah masuk nih si tabelnya, ada NIM, nama, belakang, jurusan. Setelah itu kita declare sampai blok, sampai di end si error handling. Kita run. Nah, tuh minta kan dimasukin, kita masukin yang bener ada di kolomnya aja, yang enggak error handlingnya nih. Kita kasih kayaknya Indi
bukan sih, error lagi guys, ya guys, ada yang typo nih kayaknya, ada yang typo, kita coba lihat dulu satu. Oh ini juga deh, bentar, typo juga. Kita coba lagi dulu ya, kita udah masukin input yang tadinya, yang benarnya tadi, yang tadi saya coba. Nah, yang muncul nih Andi Atmaja. Tadi kan masukinnya NIM-nya yang benar. Coba kita salah biar error handlingnya keluar. Kita masukin ini. Nah, dia error handlingnya keluar kan, data mahasiswa dengan NIM ini tidak ditemukan. Dia keluar error handlingnya yang ini, bukannya yang no data fountain. Kalau misalkan datanya ditemukan lebih satu mahasiswa, lebih dari mahasiswa dengan satu itu pakainya yang kedua. Kalau yang ketiga itu kalau misalkan error lainnya, error yang lainnya gitu, selain yang ini, selain yang di atas yang kayak tidak ditemukan datanya pada tablet itu kan sama yang sebenarnya mengembalikan lebih dari satu baris ini, itu pakainya nanti yang terakhir, pakai tadi, pakai yang atas. Coba yang ini kali, bukan pakai angka ya biar keluar, misalkan tuh dia bakal keluar kesalahan yang tadi, yang value error kan, dia ini kan tadi bukan berupa angka kan, berupa huruf, jadi ini kesalahan input NIM harus berupa angka, harus berupa NIM di bagian sini. Buat mastiin kalau itu tuh number, yang di input itu berupa number, misalkan bukan number tadi keluar yang ini, keluar kesalahan ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak error, maklumi, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.